Christine di Teen Talk, dan kali ini aku udah bersama seorang coach yang pastinya udah gak asing lagi, ada Coach Agung dari Ganda Velocity yang akan berbagi dengan kita bagaimana kita tetap bisa latihan lari dan tetap stay healthy di masa pandemi corona ini. Hai Coach Agung, apa kabar? Halo Mbak, Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Sehat di sana? Sehat-sehat. Meskipun ya dengan new normal life ini lumayan struggling ya bagaimana semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan masih cari celah sih Coach cepatnya. Nah Coach Agung, kalau kita lari kan susah banget nih ya. Sekarang nih kayak udah 2 bulan lebih kita harus lari sendiri. Terus di rumah, terus keterbatasan juga tempat. Nggak semua orang tuh punya halaman atau nggak misalnya komplek yang memungkinkan kita bisa lari. Nah sebenarnya harus gimana sih kita tetap bisa latihan supaya stamina tetap bagus. Dan setelah masa pandemik, ya minimal kita nggak jauh-jauh banget lah untuk ngejar ketinggalan. Iya benar. Kalau saya berpikirnya gini Mbak, kan secara general dulu ya kita berpandangan kalau di Indonesia, ini secara general berarti kan bicara negara. Jadi Indonesia ini udah termasuk yang memang terpapar COVID-nya cukup tinggi juga. Ya. Kita tahu, terus juga korbannya juga ya lumayan, dan istilahnya berarti kan ini wabah nggak main-main gitu. Dan ini wabah benar-benar cepet banget menyebarnya. Ya. Iya loh, apalagi kemarin itu ngehit kita satu hari itu sampai 1.000. Dan itu karena ulama-ulamanya yang nggak disiplin juga kan. Iya, tapi ini kan bahaya untuk kita semua sebenarnya. Iya, pasti. Nah, itu secara umumnya berarti bicara Indonesia. Nah, secara khususnya bicara zonanya. Jadi kan kalau saya baca zonanya ini kan dibagi menjadi 3 ya. Jadi ada zona merah, ada zona kuning, sama ada zona hijau. Iya. Nah, mungkin kalau untuk yang di zona merah itu memang benar-benar harus ketat banget ininya protokolnya. Jaga PSBB-nya ya. Ya cara-cara kalau kita mau olahraganya benar-benar harusnya, walaupun nggak ada aturan yang pasti gitu, misal dari pemerintah emang nggak ada larangan berolahraga keluar, ataupun nggak ada juga beraktivitas lari ke luar rumah gitu, nggak ada larangannya. Cuma memang kalau kita udah tahu berada di zona yang merah, ya sebaiknya kita memang disiplin diri untuk benar-benar ngejaga diri kita dan juga ngejaga untuk tidak menularkan ke orang lain gitu, kalaupun kita itu kena gitu. Karena yang bahaya itu kan yang OTG kan. Iya. Malah ya orang tanpa gejala gitu. Nah, karena nggak tahu dia iya atau enggak ya, kan. Benar. Bisa jadi imun kita kuat, tapi kita kena padahal. Tapi ada yang di rumah, keluarga kita, misalnya atau teman kita yang apalagi sekarang udah mulai diberlakukan kantor lagi ya. Itu kan ada yang punya riwayat penyakit, atau ada yang udah lansia, banyak banget problem, terutama problem pada pernafasan. Nah, itu bisa aja ketular sama kita. Makanya benar-benar kalau yang di zona merah saya sarankan untuk kalau bisa ya menahan diri di rumah kalau bisa gitu. Jadi konteksnya tuh di rumah itu benar dalam rumah atau kita sebenarnya masih boleh lari nggak sih Coach, kayak di sekitar komplek? Ini I'm with ya, karena aku masih lari keliling komplek apartemen aku. Saya di rumah, kalau di apartemen kecil banget. Mau gimana? Kalau bicara ningkatin imunitas, itu kan berarti olahraga. Olahraga secara general kan bukan hanya lari gitu kan. Iya. Yeah. Banyak olahraga lain yang memang bisa dilakukan di rumah aja gitu. Nah, mungkin karena mindset kita udah sebelum terjadi pandemi ini udah hampir tiap hari rutin lari, jadi emang udah terpakem gitu, kalau nggak lari itu nggak enak gitu, kalau nggak lari itu nggak happy. Kalau bisa kita bicaranya atau berpikirnya lebih luas gitu, bisa aja yang tadinya pemikiran yang memang lari nggak happy gitu, nggak lari nggak seneng, itu bisa dirubah pelan-pelan sebenarnya. Memang merubahnya itu agak berat mindset nih masalahnya. Mindset agak berat, agak susah, tapi pikirin aja dampak buruk yang bisa terjadi sebenarnya. Kalau dampak buruk yang bisa terjadinya itu terutama untuk orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kasihi,
nanti bisa kena juga akibat kita yang misal kurang disiplin ketika kita lari keluar. Nah, itu kan kita nggak tahu, karena virus ini kan nggak kelihatan, terus nggak ada bentuknya, gitu kan. Nah, kita nggak tahu kena apa enggak, gitu kan. Jadi, lebih baik memang olahraga, coba rubah mindset-nya untuk bisa mempertahankan olahraga di rumah aja. Nah, kalau di zona kuning, itu bisa, pilihannya bisa luas juga. Di zona kuning ini kan juga terbagi-bagi lagi biasanya. Kalau saya baca ini ya, laporan-laporan penyebaran COVID gitu. Saya bacanya kan ada yang zona kuning, ada yang memang satu kabupaten atau satu kecamatan itu memang 0 gitu. Terus ada lagi yang emang udah ada yang terinfeksi. Nah, kalau yang misal satu kecamatan itu udah ada yang terinfeksi, ya saya sarankan menggunakan metode yang di zona merah. Tapi kalau memang nggak ada yang terinfeksi, ya saya sarankan boleh olahraga di luar, tapi dengan syarat dia benar-benar memulainya di pagi hari banget, pagi buta banget, sendirian, sepi banget, kemudian menjalankan protokol dengan baik gitu. Nah, kalau di zona hijau, tetap sih kalau saya gimana ya, karena apalagi ini diperbolehkan gitu pulang kampung ya, bukan mudik ya, pulang kampung gitu kan. Terus banyak yang salah nih ya, karena mudik sama pulang kampung itu sebenarnya berbeda, tapi asumsinya dianggap sama supaya bisa pulang ke tempat masing-masing nih ya. Iya, makanya ada ya diperbolehkan pulang kampung. Nah, khawatirnya adalah yang pulang kampung ini dari zona merah, dari zona kuning ke zona hijau. Tapi karena di zona hijau, kecenderungan zona hijau adalah perdesaan, ya perkampungan yang memang untuk melakukan tes aja nggak bisa gitu. Kayak saya di zona hijau sebenarnya di Pangalengan. Ya, tapi saya sih nggak percaya ini zona hijau, pasti ada 1-2 orang pasti ada. Karena nggak ketes ya. Nah, itu selalu silih berganti, selalu datang gitu. Kayak sekarang aja banyak mobil-mobil yang jualan-jualan pakaian gitu di pinggir jalan dan ramai. Dan itu saya nggak tahu mobil-mobil itu tuh dari mana gitu. Bisa jadi itu dari Jakarta ya kan, bisa dari zona merah juga ya, bisa juga loh. Zona merah. Nah, saya jadi nggak yakin kalau Pangalengan itu zona hijau. Nah, di situ makanya saya di sini punya klub. Saya berhentiin semua dulu kegiatan klubnya. Ya, jadi Gantar Velocity semuanya lari semua berhenti semua nih? Oh, bukan Gantar Velocity. Saya di Pangalengan khususnya itu punya klub lari yang memang untuk membina atlet. Kalau Gantar Velocity kan untuk masyarakat. Itu ada di Jakarta, Bandung, sama Makassar. Nah, ini yang benar-benar untuk membina atlet, Agung Mulyawan Track Club namanya. Nah, itu jadi saya stop kegiatan latihannya. Bukan di stop nggak latihan ya, tapinya ya tetap latihan. Saya sarankan untuk di rumah gitu untuk teman-teman, bahkan untuk pelari yang ini ada maraton, kemudian ada juga pelari yang menengah 800.500 itu ya udah latihan kalau bisa sebisa mungkin ya di rumah tuh, meskipun kadang suka ada yang mencuri-curi latihan keluar, tapi memang saya sarankan ya pagi-pagi banget gitu, dan jangan terlalu banyak berkelompok gitu. Tetap lari sendiri kalau mau gitu ya. Jadi saya membaginya secara generalnya kita harus nurut sama pemerintah walaupun kita ada di zona hijau. Secara spesifiknya ya bagi-bagi lagi di zona hijau. Cuma tetap sih kalau zona hijau di Indonesia saya belum yakin itu memang benar-benar zona hijau. Mendingan cari aman aja ya Coach ya, soalnya kesehatan lebih penting dari segalanya ya. Meskipun olahraga pasti sehat, tapi juga harus tahu protokol yang gimana dan aturan-aturan yang udah ditetapkan harus kita ikutin berarti ya Coach ya. Benar, dan kan juga kalau untuk orang biasa ya, maksudnya di sini runners biasa gitu, bukan yang prestasi, bukan yang atlet yang memang itu menjadi profesinya. Kalau orang biasa tuh, runner biasa kan juga tahun ini mungkin race nggak ada semua. Mungkin dibatalkan juga ya. Iya, kok Bifar juga nggak ada pas udah tahu karena COVID ini semua diberhentiin semua. Sedih banget sih pas denger. Ya terus banyak juga dampak-dampak yang ya bikin kita sedih lah, ibaratnya kalau yang memang tadinya ada pekerjaan terus sekarang mungkin nggak ada pekerjaan, terus dikurangi gajinya segala macam.
terus dokter juga, ya tenaga medis itu yang paling kita harus perhatikan gitu. Kita punya empati ke mereka. Mereka mungkin kita bisa aja bicara kayak gini, bicara ya senang-senang gitu kan, lari keluar misalkan, terus olahraga di luar. Tapi kita harus punya empati juga dan support juga dokter itu untuk secara moral untuk bisa kuat gitu untuk menangani pasien-pasien, karena mungkin dia nggak pulang ke rumah, ya kan, nggak ketemu udah istri, berbulan-bulan ya, anak gitu, berbulan-bulan, berapa bulan ya, udah 2 bulan ya. Nah itu kan, iya kalau kitanya nggak bisa nahan diri dan nggak bisa mencontohkan kepada orang lain untuk juga bisa menahan diri, itu bahaya, nanti malah yang lain jadi ikut-ikutan. Nah, semuanya. Tuh. Sampai dokter-dokter dan tim medis bikin hashtag ya, Indonesia terserah. Sebenarnya itu sedih banget sih, menunjukkan bahwa tidak ada empatinya kita sama tenaga medis, padahal mereka adalah saat ini adalah pahlawan Indonesia untuk nolongin kita bisa keluar dari wabah ini ya, Coach ya. Iya sih, memang sedih banget. Betul. Tapi Coach, kalau kita ngomong lari kan pasti. Terus dokternya. Iya, kalau kita melakukan hal yang baik, pasti dokter-dokter itu juga semangat untuk bisa sama-sama berjuang melawan pandemik ini ya. Kalau kita nggak berakhir, ekonomi juga nggak berjalan ini. Jadi ya semuanya stuck semua. Tapi Coach, kalau bicara soal lari, semua orang tuh kangen, bener kata Coach bilang. Aku juga kangen banget nih. Kayak teman-teman bilang, lari yo berdua bertiga gitu. Kepik gitu kan. Sepi gitu. Cuma aku kayak, nggak yakin kayak Jakarta masih rame gitu kan. Kalau komplek rumah sendiri keadaannya sepi, aku masih oke gitu loh, karena lingkungannya juga nggak ketemu orang, misalnya ketemu 1-2 orang pun bisa lari agak jauh gitu. Itu masih salah nggak sih Coach sebenarnya kayak gitu? Ya tadi saya sih yang berpikirnya ya itu, kalau kita udah tahu zona-zona, nah itu berarti kita udah tahu batasan ya. Jadi patokannya itu sih sebenarnya, kalau memang kita udah tahu zona. Nah kan zona misal di komplek rumah Mbak zona, bukan di komplek, maksudnya di Jakarta udah merah nih. Di Jakarta zona merah. Nah pastikan juga ketika berlari di komplek itu zonanya udah zona apa. Jadi kan zona merah juga pasti kan banyak terpecah-pecah gitu. Misal per kecamatan, per komplek, per apa. Nah itu pastikan memang benar-benar 0 gitu. Kalaupun memang kangen banget gitu sama lari, pengen banget lari keluar gitu. Jadi harus dipastiin dulu. Kalau memang ada yang terpapar ya jangan berani-berani ya. Jangan berani-berani untuk keluar gitu. Iya sih, karena resikonya tinggi banget ya Coach ya. Tapi kalau di rumah nih, sebenarnya apa aja bisa kita lakuin? Kalau aku ikutin Coach kan ada latihan core, terus ada latihan interval, itu semua bisa dilakuin di rumah asal kita ada space aja kan, dengan kurang lebih ukuran 1 mat kali ya, atau 1 badan kita kali ya. Iya, 2x2 lah itu udah cukup untuk latihan di rumah gitu kan. 2 meter, nggak cukup. Mungkin sekamar lah ibaratnya gitu. Di kamar masing-masing juga masih bisa ya? Masih bisa sebenarnya, tapi memang kalau makin kecil ya pasti makin pengap. Terus kalau ngelakuin hal yang sama begitu-begitu aja di dalam kamar ya pasti bosen juga, jadi malah stres juga. Nah, itu makanya perlu manajemen waktu sih sebenarnya. Jadi latihan olahraga itu untuk orang biasa kan sebenarnya untuk sehat aja itu minimal kan 2 kali. Jadi ya udah targetnya untuk sehat aja dulu, jangan target-target yang macam-macam dulu gitu. Untuk target mengatur pertama ekspektasi juga berarti ya. Ya, jadi kalau olahraga ya udah cukup seminggu 2 kali gitu minimal, atau bahkan kalaupun benar-benar sempit lagi itu bisa 1 kali aja. Yang penting cukup, kita kan harus jaga imunitas kan nggak cuma olahraga kan bisa ditingkatinnya, tapi juga bisa dengan nutrisi ya kan, terus dengan istirahat yang baik tuh. Nah yang penting itunya dulu sekarang bicaranya, nutrisi sama istirahat yang baik, baru ke olahraga. Karena olahraga juga bisa aja menimbulkan imunitas turun kalau dilakukannya salah. Makanya sekarang banyak kelas-kelas online gitu kan, pelatihnya ada dan bisa mengarahkan ke yang lebih baik. Nah itu mending diikutin daripada olahraga sendiri tapi taunya
salah metodenya, tidak sesuai dengan kemampuan kita, ya tidak sesuai dengan apa kondisi fisik kita, ya nanti malah jadi bukannya meningkatkan imunitas, malah jadi drop kondisinya. Iya. Apalagi kalau makannya sama istirahatnya nggak cukup. Gitu. Iya, tambah kacau kebalik-balik ya. Tapi coach, berarti sekarang yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita menjaga imunitas nomor 1 sebenarnya. Jadi kalau berbicara untuk target lari nih, bukan untuk atlet ya, tapi untuk kita masyarakat yang memang suka lari dan suka ikutin race. Kan tahun ini nggak ada race. Jadi gimana nih? Kita latihan hanya untuk menjaga imunitas kita, atau kita tetap masih bisa latihan di rumah untuk menjaga stamina supaya nih tahun depan semoga ya, kita kan nggak tahu, tahun depan udah bisa ada race, kita nggak ketinggalan terlalu jauh. Kita mesti sadar dulu sih, kalau menurut saya kita mesti sadar dulu kita ini siapa gitu. Kita ini pelari yang memang menjadi profesi atau hanya pelari hobi. Nah, itu kita mesti pahami dulu. Karena gimana pun kan kalau memang pelari yang profesi itu kan atlet. Atlet harus maintenance banget kondisinya gitu. Jadi atlet itu kalau yang profesional ya, memang dia imunnya kan udah bagus banget lah, bisa dikatakan kan dari orang-orang biasa gitu. Kayak misal Kipchoge lah gitu, misalkan. Terus dia masih... udah mantep banget ya. Saat pandemi gini kan masih berlari gitu, puluhan kilo. Ya, tapi memang dia menjalankan protokol yang benar-benar bagus. Tapi kita sebagai orang biasa nggak bisa begitu aja mencontoh Kipchoge. Karena imun beda. kita lupa diri ya. Iya, nggak sama Kipchoge gitu. Jadi kalau atlet memang dipaksa atau diminta oleh federasinya, oleh negaranya, karena untuk mempersiapkan tahun depan, kan udah tahun depan juga udah banyak juga muncul jadwal gitu, karena di tahun ininya diundur ke tahun depan. Nah, jadi untuk menjaga performance itu pasti mereka tetap menjalankan latihan walaupun harus keluar rumah, cuma dengan syarat ya harus menjalankan protokol. Nah, kita yang orang biasa nggak boleh langsung ngejiplak gitu aja apa yang dijalankan oleh atlet gitu. Lupa diri. Sebenarnya dua sih coach, antara lupa diri atau sebenarnya nggak bisa menahan keinginan pengen keluar, karena beda banget rasanya latihan di rumah sama keluar dengan udara seger tuh beda banget. Meskipun ya masih beda lagi kalau rasanya tuh kepengennya larinya ada teman-teman gitu kan, sendiri aja udah beda, apalagi di dalam ruangan yang sempit gitu. Ya itu kembali lagi ke tadi mindsetnya kan. Iya. Cuma ya kita mesti banyak gali lah ininya apa perbandingan kayak gini. Jadi, misal kita orang biasa jangan banding dengan atlet. Nah, kita orang biasa benar-benar harus mengenali diri sendiri. Ini ya prinsip yang sebenarnya dasar banget untuk kita menjalankan olahraga lari, kan mengenali diri sendiri, mengenali kemampuan diri, mengenali kondisi kesehatan diri sendiri. Mampu nggak saya seperti ini, mampu nggak saya seperti itu. Nah, terutama yang untuk menjaga protokolnya, saya nggak mau gembar-gembor, oke, boleh lari di luar, kalian asal menjaga protokol seperti ini. Itu bisa aja hanya 1% dari pengikut saya di Instagram, misalkan 1% yang benar-benar ngejalanin. Tapi 99%-nya mungkin aja nggak disiplin gitu. Karena itu balik lagi ke diri masing-masing ya coach ya. Udah capek-capek ngomongin tapi kan nggak tahu bagaimana sebesar apa kesadaran diri dan juga mau melakukan kan. Iya, soalnya gini aja Mbak. Saya kan orang biasa ya, maksudnya yang nggak setenar presiden, nggak setenar juga gubernur gitu kan. Tenar di tempat lari coach, di mana siapa sih yang nggak tahu coach Agus. Iya, maksudnya apa nggak sekuat mereka gitu. Nah, ini seorang presiden aja udah menganjurkan seperti ini, protokolnya seperti ini, terus gubernur udah seperti ini, tapi terbukti masyarakatnya kemarin rame banget di mall-mall ya kan. Iya Pak, bener-bener kayaknya keinginan pengen keluarnya tinggi banget ya. Tapi coach, kalau di rumah itu sebenarnya bisa dilatih apa aja sih? Kalau di rumah itu banyak sebenarnya. Nah, kalau saya sih biasa membangun basic atletik.
Ya kalau saya ya, itu yang pertama. Karena kita pelari ya otomatis kita mesti membangun basic atletik. Basic atletik apa aja? Yang pertama stability. Yang kedua mungkin kalau dalam tahapannya memang endurance, tapi kita udah nggak mungkin lagi deh kalau mau ngambil performance dari endurance. Jadi setidaknya mempertahankan endurance dengan melakukan circuit training. Karena apa? Karena circuit training selain kegiatannya atau aktivitasnya juga melatih otot, juga itu ada pengaruh untuk melatih endurance juga. Karena kan kegiatannya nggak berhenti kan, terus continue kayak gitu. Yang penting kita gerakannya aja, gerakannya jangan high intensity. Gerakannya kalau mau nyari endurance, gerakannya low intensity, yang pelan-pelan, yang penting fokusnya pada teknik yang benar gitu. Misal melakukan squat, ya squatnya teknik yang benar, melakukannya yang benar. Nah udah, yang penting pelan dan terus continue, misal selama 30 menit atau maksimal 40 menit. Itu masih dapet lah endurance-nya. Dan kemudian ada yang kita bisa lakukan lagi flexibility misalkan. Ya, kalau flexibility kan kita bisa ikut yoga, ya kan, kita bisa ikut juga memang kelas-kelas yang khusus untuk flexibility gitu. Kemudian kita juga bisa mobility juga, melakukan latihan-latihan mobility ya. Jadi sebenarnya basic-basic atletik yang kita bisa lakukan di rumah itu banyak banget, Mbak. Iya ya. Ya, sebenarnya. Nah, kadang kalau kita terus-terusan lari sebelum pandemik ini, kita lupa tuh untuk ngelatih basic-basic. Nah, sebenarnya ini kesempatan kita untuk ngelatih basic-basic atletik itu gitu. Jadi nanti bisa dibilang kayak memperbaiki dan mempersiapkan diri setelah ini kita bisa lari jadi dengan lebih kuat lagi, lebih cepat lagi karena basicnya udah benar gitu ya, Coach ya. Iya kayak gitu, basicnya udah benar. Jadi kan larinya sebenarnya nanti untuk melatih endurance-nya bakalan lebih gampang. Terus training efeknya untuk kita juga lebih cepat dapatnya gitu. Ya karena udah punya basic bagus gitu. Bener-bener. Berarti nih kalau misalnya mau ikut kelas-kelas ini kan aku lihat ya di Gantar Velocity sendiri banyak sekali ya Coach Agung dan coach-coach yang lain juga bikin kelas online yang kita bisa ikutin dari Zoom class dan itu bisa dilakukan semuanya di rumah ya Coach ya? Iya, semuanya di rumah. Karena saya pun emang berprinsipnya untuk ngebantu, memfasilitasi untuk yang latihan di rumah gitu, biar nggak bosen, biar nggak jenuh, terus biar terkontrol kayak gitu. Biar tetap waras, tetap fresh pikirannya, tetap happy dan tetap bisa ngejalanin. Karena ini kayak pandemik ini bisa dibilang kita kayak lari maraton ya Coach yang nggak tahu nih. Napasnya harus panjang banget, tetap harus punya endurance yang nggak tahu kapan kita bisa adaptasi dengan new normal life. Karena kan semua pemerintah masih wait and see ya. Seperti Pak Jokowi bilang kan, bulan depan sebenarnya udah mulai pelan-pelan dibuka di Juni. Tapi untuk olahraga di tempat outdoor masih belum diperbolehkan ya Coach ya? Kalau untuk pastinya atau ketentuan pastinya saya belum baca. Tapi kalau memang ada wacananya seperti itu ya memang saran saya memang menahan diri dulu aja, jangan dulu langsung semuanya keluar gitu. Khawatirnya ketika para panutan lari di Indonesia ini sepakat satu suara, boleh lari keluar, nanti keluar semua. Jadi ini ada kubu yang mudik, kubu lari, semua yang ngumpul ya. Ya itu dia. Nanti pada bikin komunitas lagi, berkumpul lagi ya. Ya kayak gitu takutnya. Berarti belum bisa dikatakan bahwa setelah masa PSBB ini mulai dilonggarkan, kita udah pasti bisa lari. Masih wait and see juga berarti ya Coach ya? Ya, lihat-lihat dulu lah keadaannya seperti apa, kemudian lihat juga gimana di dunia dan pendapat para ahli. Kalau kayak gini kan ahlinya bukan ahli olahraga sebenarnya yang punya suara harus boleh apa enggaknya, tapi ahlinya ahli pandemik pasti kan. Iya, karena memang lagi sekarang kontennya semua di sini ya, permasalahan kita sendiri ya. Kita ikutin aja ahli-ahli yang memang di bidangnya untuk yang COVID ini, apakah benar-benar udah
bisa dikatakan aman atau enggak, ya kita ikutin ahli itu. Nah, kalau saya bersuara karena mungkin pendapat saya hanya sekedar di latihannya aja gitu, hanya sekedar di anjurannya aja, himbauannya aja. Tapi kalau benar-benar pengen aman keluar, itu ya lebih baik kita dengerin yang ahlinya, yang lebih ahli lah daripada dari ahli olahraga. Jadi terakhir nih Coach nih, sebelum kita tutup obrolan kita, kira-kira nih kalau menurut Coach Agung, kapan race itu bisa dimulai lagi? Kapan sih? Menurut Coach Agung nih, menurut prediksi. Soalnya kan kalau ngelihat dari berita-berita, kayaknya berat tahun ini pasti nggak ada gitu ya. Bener nggak sih? Kalau saya ngelihat dari kedisiplinan masyarakatnya dulu sih. Kayaknya nggak hopeless gitu, Coach. Kayaknya kayak kemarin sebenarnya kan kurvanya udah mulai melandai ya kan. Yes. Malah udah ada yang beberapa daerah udah mulai turun. Nah, tapi karena menjelang keinginan lebaran untuk ini membeli baju lebaran nggak bisa nahan kan. lagi. Ya, nah, saya takutnya kalau nanti emang kurvanya turun lagi, tapi ada momen-momen tertentu yang bikin orang banyak lagi berkumpul keluar rumah, itu pasti naik lagi. Jadi nggak akan selesai selama masyarakatnya masih nggak bisa disiplin. Ya. Oke, kalau gitu harapannya deh Coach, harapannya kapan kita bisa mulai ada race lagi di event lagi? Harapan mah pengennya secepatnya juga. Kalau bisa bulan Juli ya bulan Juli, biar kita kan kerja normal lagi juga gitu kan, berpendapatan juga normal gitu. Karena jujur aja sekarang juga semuanya baik perusahaan saya maupun yang lainnya pasti mengalami penurunan pendapatan. Dan kalau ada juga yang susah bahan baku gitu kan, karena jalurnya agak dipersulit. Ya kayak gitu-gitu kan, saya harapannya bukan cuma olahraga, tapi semuanya dari ekonomi, sosial, semuanya selesai secepatnya gitu. Kalau bisa bulan Juli selesai gitu. Langsung kita supaya bisa the new normal life, bisa semua aktivitas kembali lagi ya. Oke, Coach, tips terakhir buat kita teman-teman pelari yang untuk menjaga kesehatan. Baik, tipsnya kalau dari saya, yang pertama, jaga imunitas, udah pasti dari nutrisi dan istirahatnya dulu. Biasanya kan kita bicaranya tiga komponen. Tiga komponen biasanya yang didahulukan latihan, kemudian recovery, kemudian nutrisi. Nah, sekarang saya balik nih, dari nutrisi dulu ke recovery, ke istirahatnya, baru ke latihan. Karena kita sebagai orang yang hanya pelari hobi, punya pekerjaan yang lain, otomatis kita butuh energi yang bagus, butuh suplai makanan yang bagus, minuman yang bagus gitu. Kemudian juga kita butuh istirahat dulu yang pasti, karena udah capek bekerja seharian. Nah, baru bicara olahraga ketika kita waktunya senggang dan dalam kondisi fit. Nah, itu yang pertama, menjaga imunitas. Nah, yang kedua, saran saya di kesempatan kayak gini, perbanyaklah ibadah, ya biar cepet-cepet sama pandemi yang berakhir. Di atas ya, saya menciptakan alam semesta ini cepet diangkat lagi virusnya gitu sih kalau saya. Keren. Thank you banget nih Coach Agung. Jadi jangan lupa nih untuk teman-teman semuanya. Jadi kita punya prinsip, balik lagi kita harus membenarkan dari basicnya, kemudian jangan lupa nutrisi, sekarang juga recovery, baru ke latihannya. Jadi jangan karena rasa ingin yang sudah tidak tertahan, akhirnya kita mengabaikan hal-hal ini dan kita semuanya bisa punya resiko yang cukup besar. Dan jangan lupa untuk kita semuanya bisa menjaga kesehatan nomor 1, dan yang terutama untuk bangkitnya Indonesia kembali, dan jangan menyerah. Coach Agung, terima kasih ngobrol-ngobrolnya, terima kasih sharingnya, sangat berguna banget. Tetap semangat dan stay healthy ya. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih, sukses buat Kantor Velocity-nya. Bye.
Ya teman-teman, itu dia tadi ngobrol-ngobrol aku dengan Coach Agung. Dan jangan lupa bisa juga dilihat di Instagram dan juga di YouTube. Dan untuk teman-teman bisa nih untuk bisa ke subscribe YouTube channelnya di Agustin Ramli dan juga share, komen, dan juga like ya. Dan juga bisa ikutin Instagramnya Coach Agung dan juga ada komunitasnya yaitu Gantar Velocity. Stay healthy semuanya, sampai ketemu lagi. Bye! Thank you ya Coach! Ya, thank you, Mbak.